Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tepat tanggal 2 Oktober 2013, kami kelompok 2, saya Rati Rohayati dan saudara saya Hanafi Wibowo akan mempresentasikan masalah Turki. Dan di sini ada beberapa subbab yang akan kami jelaskan. Untuk pertama yaitu asal-usul bangsa Turki, sejarahnya, dan kemudian nanti hubungan Turki dengan negara-negara di dunia. Baiklah, untuk memulai diskusi kita kali ini, mungkin kami serahkan kepada saudara Hafi yang akan membahas tentang asal-usul kebudayaan, asal-usul bangsa Turki seperti apa. Dipersilakan. Dan Turki dunia Islam juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Hanafi Wibowo. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai asal-usul bangsa Turki dan kehadiran mereka di dunia Islam. Kita mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi atau sebelumnya. Di wilayah yang disebut dengan Turkistan, yang membentang dari pegunungan Altai, dataran tinggi Mongolia, Cina Utara, Laut Kaspia sampai Siberia, berdiamlah suku-suku nomaden dengan kabilah-kabilahnya yang besar. Mereka dikenal dengan sebutan Turk. Artinya dalam bahasa Turki kuno, artinya diciptakan, lahir atau kuat. Walaupun dalam kitab sejarah dinasti Chow disebutkan bahwa artinya adalah helm. Berdasarkan legenda Turki kuno, kalau dalam tulisannya Ziagokal, nenek moyang bangsa Turki adalah Asena, seekor serigala betina abu-abu, atau dalam bahasa Turkinya Bozkurt. Benar ya? Serigala abu-abu itu menemukan seorang anak yang terluka dan merawatnya sampai sembuh. Tapi kemudian anak itu menghamili si serigala itu. Kemudian lahirlah anak setengah manusia dan setengah serigala. Nah, itulah yang akan menjadi leluhurnya orang Turki. Kemudian Asena memimpin keturunan-keturunan dari anak ini untuk keluar dari lembah Ergenekon di pegunungan Altai. Kemudian tahun 551 Masehi, abad 5 Masehi itu juga bertepatan dengan orang-orang Indonesia mengenal tulisan. Bumin Khan yang merupakan pemimpin klan Asina atau keturunan dari Asena diangkat sebagai Khan Agung yang pertama dan menyatakan berdirinya negara konfederasi Turki pertama dalam sejarah, yaitu Göktürk. Bahasa Turki kuno artinya Turki langit. Gök artinya langit, Turki ya artinya Turki. Bumin Khan memimpin pasukannya menuruni pegunungan Altai dan menaklukkan kekhanan Hauran yang berdiam di dataran tinggi Mongolia. Wilayah Göktürk ini sangat luas dari Laut Kaspia sampai ke Mongolia Timur, mendekat dengan Manchuria. Tahun 554, Bugan Khan menggantikan Bumin sebagai Khan Agung dan mengarahkan pasukannya untuk mengontrol Sultan. Namun konfederasi yang amat besar ini rawan akan perpecahan. Pada tahun 584 Masehi, dengan kematian Tasparkan, maka kedua anaknya yaitu Isbara Kagan dan Apa Kagan berseteru memperebutkan kepemimpinan Göktürk. Maka dimulailah perang sipil Göktürk yang pertama, yang memecah wilayah tersebut menjadi dua, yaitu Göktürk Barat yang terdiri atas suku Khazar, Afar, Bulgar, Oghul, Onogul, sedangkan Göktürk Timur terdiri atas suku Turges dan suku Uighur. Bersamaan dengan juga untuk mencari padang rumput baru yang subur. Kemudian kontak pertama dengan orang Turk dan orang Arab terjadi pada tahun 645 Masehi, ketika Panglima Khulafaur Rasyidin Abdurrahman Ibnu Rabi'ah menyerang Bizantium dan mencoba mengislamkan wilayah Kaukasia. Namun ia dihadang oleh suku Khazar yang merupakan bagian dari Göktürk Barat. Abdurrahman mencoba memutar arah menyerang ibu kota Khazar yaitu Balanjar. Namun 4.000 pasukan Muslim Arab dibantai di tempat itu. Dan semenjak itu pasukan Khulafaur Rasyidin mundur dari Kaukasia. Bersamaan dengan keberhasilan penaklukan Persia pada masa Umar bin Khattab dan Transoksiana pada masa Khalifah Al-Walid I, Muslim Arab mendapatkan wilayah yang berbatasan dengan tempat tinggal orang Turki. Maka itu terjadilah konflik lagi. Walaupun orang Turki sudah di bawah kekuasaan Umayyah, namun setelah meninggalnya Qutaibah bin Muslim, maka mereka memberontak. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Ibnu Sa'id Al-Kilabi dikalahkan di pinggir sungai Jaksaltes oleh Suluk Khan dari kekanan Turgesh.
disusul dengan kekalahan di Taskataraca Pass atau Pass itu celah ya, di mana 40.000 pasukan Muslim kalah melawan 10.000 pasukan Turki. Pasukan Turki kemudian kalah lagi di bawah pimpinan Abdurrahman Al-Qasri di pinggir Sungai Oxus. 3 kali kalah perang membuat posisi Umayyah di Asia Tengah menjadi sulit. Banyak gubernur yang lain meninggalkan posisinya. Namun pada tahun 740 Masehi, Nasr ibnu Sayyar, gubernur Khurasan, memanfaatkan terbunuhnya Sulukan untuk mengembalikan posisi Umayyah di Asia Tengah dan berhasil. Sementara di front barat, suku Khazar kembali pecah. Dulu mereka bertempur dengan Abdurrahman ibnu Qutaibah, dan sekarang mereka berperang lagi melawan pasukan Umayyah di Ardabil. Nah, namun dalam peperangan ini suku Khazar mengalami kekalahan melawan pasukan Bani Umayyah, dan beberapa abad kemudian suku Khazar berpindah agama ke agama Yahudi. Oke. Akhirnya Bani Umayyah pun runtuh dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berusaha menguatkan posisi mereka di Fergana dan Transoxiana. Maka pasukan Abbasiyah yang dipimpin gubernur Khurasan, siapa namanya? Gubernur Khurasan Abu Muslim Al-Khurasani memutuskan untuk menyerang orang-orang Turki ini. Dalam pertempuran Talas melawan pasukan dinasti Tang dari Cina, orang-orang Turki memilih berpihak kepada pasukan Arab Abbasiyah, dan akhirnya semenjak itu wilayah Transoxiana, Fergana, Bukhara, dan Samarkand berhasil diislamkan sepenuhnya oleh dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil, orang-orang Turki di daerah itu mulai masuk ke wilayah pusat Abbasiyah di Irak, di Baghdad. Alasannya karena Al-Mutawakkil itu ibunya orang Turki, maka dia merasa nyaman jika ada banyak orang Turki. Maka orang-orang Turki disewa sebagai prajurit oleh Al-Mutawakkil. Nah, orang-orang Turki yang masih nomaden ini dibawa ke Baghdad, dan terjadilah keributan. Semenjak adanya banyak orang Turki, maka posisi khalifah dikontrol oleh orang-orang Turki, dan orang Turki pun menyebar di seluruh wilayah Islam. Sampai akhirnya berdiri dinasti Seljuk. Nah, itulah puncak kekuasaan orang-orang Turki di dunia Arab. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Saudari Fatio Hayati. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana hubungan Turki dengan berbagai kelompok Muslim di dunia Arab, dan kemudian dilanjutkan dengan dominasi Turki atas Arab. Ya, seperti kita ketahui bahwasannya setelah pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ketika dinasti Abbasiyah muncul 3 kerajaan besar. Yang pertama yaitu dinasti Utsmaniyah, yaitu di Turki, kemudian Mughal di India, dan yang terakhir yaitu Safawi di Persia. Nah, bahasan kita kali ini yaitu di Turki, yaitu dinasti Utsmaniyah. Namun perlu kita ketahui bahwasannya bangsa Turki mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan budaya Islam. Peradaban Islam itu dinasti Turki Utsmani, yaitu yang ada di Turki. Ketika mereka masuk dalam barisan tentara maupun dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk khalifah-khalifah, yaitu ketika Banu Abbas. Kemudian mereka sendiri membangun kekuasaan yang sekalipun sendiri membangun independen, tapi masih tetap mengaku loyal kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Jadi ketika itu mereka masuk dalam sistem pemerintahan, yaitu di Bani Abbasiyah, tapi mereka tetap, jadi ada sebuah intrik-intrik agar Turki Utsmani itu berdiri sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya Bani Saljuk, yaitu sekitar tahun 1038 sampai 1904. Setelah hancurnya Baghdad di tangan bangsa Mongol, orang-orang Turki semakin mempertegas kemandiriannya. Jadi setelah Baghdad runtuh, Turki Utsmani berusaha untuk membangkitkan kembali eksistensi dia untuk membangun negerinya, yaitu Turki gitu. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya majunya peradaban Turki yaitu pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni. Disebutnya itu bapak pendiri Turki Utsmani.
Munculnya dinasti Turki Utsmani itu sejalan dengan ketika peradaban di Eropa sedang muncul. Kemudian ketika itu mengalami fragmentasi kekuasaan pada periode kedua dan pemerintahan Abbasiyah, yaitu sekitar abad ke-9. Jadi ketika dinasti-dinasti kecil itu berusaha untuk melepaskan diri dari pemerintahan Abbasiyah, nah di situ Turki juga berusaha untuk membangunkan eksistensi dia, yaitu ingin mendirikan dinasti sendiri. Kemudian pada abad ke-11-nya, jalan dengan kemajuan perdagangan dan industri di Eropa mengalami kebangkitan intelektual. Kontak dengan bangsa Arab di Spanyol dan Sisilia yang berperan penting dalam bidang peradaban atau intelektual, yaitu ketika tepatnya di Bizantium, Konstantinopel. Pada abad ke-12-nya lahir universitas-universitas di Paris. Kemudian di Inggris juga ada, dan di Oxford. Dengan demikian, nampak bahwa ketika Turki Utsmani mengalami kejayaan politik di Eropa, sedang terjadi kebangkitan intelektual. Dalam perjalanan selanjutnya, dua bangsa ini mengalami nasib yang berbeda, di mana Turki Utsmani pada akhirnya mengalami kemunduran dalam bidang politik, budaya, dan intelektual. Dan pada saat yang sama, bangsa Eropa telah mengalami kemajuan, yaitu terus memperluaskan pengaruhnya melalui penjajahan yang pada gilirannya memporak-porandakan dunia Islam. Namun perlu kita ketahui bahwasanya ketika Turki Utsmani mengalami keruntuhan, ada sisi-sisi yang positif, yaitu intelektual atau jaringan peradaban semakin berkembang pesat. Di sini ada statement dari History of Arab Philip Rahiti bahwasannya bangsa Romawi mewariskan berbagai lembaga militer dan pemerintahan. Bangsa Arab merupakan guru bagi bangsa Turki, sebagaimana dulu bangsa Yunani menjadi guru bagi bangsa Romawi. Dan bangsa Arablah orang Turki mendapatkan pengetahuan. Jadi dari bidang militer mungkin dari Turki, kemudian dari peradaban dari orang Persia dan orang Arab. Kerajaan Utsmani sebagaimana kerajaan Romawi dan kehalifan Abbasiyah yang berkembang sebelumnya pada umumnya lebih menekankan pada aspek militer. Tujuan utamanya tidak jauh dari kesejahteraan warga negaranya. Kan ketika Islam itu masuk di Turki Utsmani, dan Turki Utsmani itu menggencarkan berbagai ekspansi di dunia Arab, tidak hanya di dunia Arab, di Eropa, di Afrika, dan lain sebagainya. Mereka itu terus mengembangkan sayap-sayapnya, yaitu untuk menaklukkan daerah-daerah. Seperti kita ketahui pada tahun 1453 Konstantinopel, yaitu Fetih. Nah, disitulah gerbang utama ketika itu peradaban Islam mulai muncul, di mana berbagai agama dan paham agama di situ menyatu, dan Islam ketika itu sedang berjaya. Dan tembok-tembok besar di pusat peradaban ketika itu ada Islam dan Kristen. Nah, di situ ketika Sultan Fetih 1453 perang, yaitu Konstantinopel. Nah, disitulah gerbang utama peradaban Islam dan Kristen mulai menyatu. Jadi mencampur adukan satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lainnya, seperti itu. Kemudian pada periode selanjutnya, hasil dari berbagai percampuran kebudayaan, di situ ada para intelek-intelek Muslim yang saling berbagi ilmu pengetahuannya. Dari dulu kan kerajaan Turki Utsmani berada di Irak. Nah, di Irak itu merupakan pusat peradaban dunia di situ. Karena kan pada masa periode Abbasiyah, di situ Abbasiyah tonggak utama sistem kepemerintahan yaitu ada di Irak. Dan ketika direbut oleh Turki Utsmani, nah Irak menjadi basis utama sistem kepemerintahannya. Nah, di situ berkembang berbagai paham-paham, ideologi, kemudian dari bidang politik, ekonomi, militer, dan sebagainya. Disitulah sayap-sayap perkembangan atau kebudayaan mulai digencarkan kembali. Nah, jadi kalau melihat fenomena sekarang dunia Turki Utsmani ya nggak jauh beda gitu. Pengaruhnya dalam bidang intelektual, pengetahuan, banyak sekali kan para tokoh-tokoh yang
berkembang dalam bidang militer misalkan. Turki terkenal dengan Jenisarinya kayak gitu. Nah di situ pula semua peradaban itu muncul ketika benar-benar gerbang Konstantinopel itu terbuka gitu di situ. Mungkin ada tambahan? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai Turki, sejarah modern Turki, maksudnya sejarah klasik kuno Turki dimulai pada abad ke-5 dan diakhiri pada tahun 1350 dengan berdirinya Turki Utsmani. Setelah itu Turki memasuki sejarah modern dari masa Turki Utsmani sampai ke Turki sekarang. Tapi secara umum pemerintahan orang-orang Turki di dunia Arab selain Turki Utsmani juga ada Seljuk, ada Sultanatum, ada Anatolian Beylik, ada Mamluk, dan ada di Delhi, Sultan Delhi, dan ada kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Jadi bisa dikatakan diaspora Turki di dunia Islam, terutama di dunia Arab, dan pengaruh mereka itu sangat mengakar kuat. Itu dari saya. Mungkin untuk selanjutnya itulah pemaparan dari kami, dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pemaparan dari saudara Hanafi dan saudari Tati mengenai asal bangsa Turki. Di sini ada beberapa pertanyaan dan minta klarifikasi atas pernyataan tadi ya. Pertama minta klarifikasi atas ini. Tadi kan dibilang katanya Turki itu adalah awal ya antara akulturasi Barat dengan Islam. Kalau menurut saya kayaknya enggak deh. Kayaknya mungkin Cordoba bisa dibilang lebih dulu atau jangan-jangan malah Umayyah bisa dibilang lebih dulu. Mungkin nanti diklarifikasi aja. Terus yang kedua, kan ada Turki tadi ada banyak ya. Ada tadi apa? Ada Mamluk, ada Seljuk dan lain-lain. Nah, yang saya ingin tanya gini aja. Bagaimana membandingkan atau membedakan antara Turki Seljuk dan Turki Mamluk? Ya itu aja pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih saudara Edi atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Pertama saya akan mengklarifikasikan dulu mengenai apakah benar interaksi antara Eropa dan Islam itu terjadi pas zaman Turki, bukan pada era sebelumnya. Saya perjelas dulu. Memang benar, hanya ada, jadi setelah utusan Kaisar Romawi, hanya ada 3 organisasi atau 3 tokoh yang memegang gelar Kaisar Roma. Pertama, Sarusia, sebelumnya Bizantium. Kedua, Holy Roman Empire di Eropa. Dan yang ketiga, Muhammad Al-Fatih sebagai Kaisar Irum atau Kaisar Roma. Memang dia memiliki gelar itu. Namun bukan berarti Turki pada tahun berapa? 1453 itu sudah Barat. Masuknya jadi pengadopsian pengaruh Barat ke dalam Turki itu terjadi pas zamannya Tanzimat, ya pembaruan. Tapi sebelumnya Turki itu banyak menyerap budaya Persia sebagai budaya peradaban yang lebih dulu maju. Dan kalau misalnya budaya Eropa pada era sebelumnya, Bani Umayyah pun sudah mengadopsi budaya Romawi. Lihat dari arsitektur bangunan dan gaya prajurit di Syria pada zaman Bani Umayyah, maka bisa dipastikan Muawiyah dan keturunan-keturunannya itu mengadopsi budaya Romawi. Begitu juga dengan dinasti Umayyah Andalusia. Dari segi ukiran, gaya hidup dan lain-lainnya, mereka juga banyak sekali mengadopsi budaya Romawi. Berarti hubungan antara Barat dengan Islam itu bukan hanya pas zaman Utsmani saja, tapi memang terkenalnya Turki Utsmani karena Turki lah yang menjajah wilayah sebagian besar wilayah Eropa, dari negara Hungaria, Polandia, Austria itu masuk ke kerajaan Turki. Jadi simpelnya itu, dan Turki juga punya andil dalam beberapa unsur budaya Eropa seperti kopi dan musik dan beberapa. Nah, kemudian pertanyaan saudara Andy yang kedua, apa bedanya Turki Seljuk dan Turki Mamluk? Dinasti Mamluk, walaupun nama aslinya Mamluk, Kesultanan Mamluk, cuma dia punya nama ofisial, nama resmi, yaitu Türkçe Devleti. Apa artinya Devleti? Devleti. Oke, anggap saja itu kerajaan.
atau bahasa Turki. Nama asli dinasti Mamluk adalah Turki Devliyesi. Bedanya apa antara Seljuk dengan Mamluk? Mamluk itu kebanyakan berasal dari budak Turki yang diambil dari daerah Kaukasia dan Laut Hitam, misalnya dari Crimea Tatar. Sedangkan orang Seljuk itu adalah Turki yang mereka bukan budak. Itu bedanya. Yang satu bekas budak, yang satu bukan budak. Itu bedanya. Perbedaan yang kedua adalah kalau Turki Mamluk itu lebih heterogen. Di dalamnya bukan cuma orang Turki saja, tapi juga ada orang Slavia sedikit, dan orang Turki yang diambil juga dari banyak tempat. Sedangkan Turki Seljuk itu selain lokasinya di Anatolia, kalau Mamluk kan di Mesir, Seljuk di Anatolia. Seljuk itu ya dari cabang Oghuz Turki, dari Kazakhstan asalnya. Jadi ada banyak hal yang membedakan antara kedua Turki itu, tapi intinya sama. Mereka semua keturunan Turki, dan banyak di antara mereka yang menggunakan gelar bey atau bek atau khan, itu masih tetap dipakai selain gelar sultan sebagai gelar resmi pimpinan. Tapi secara umum mereka sama, walaupun mungkin dialek bahasanya agak berbeda. Mungkin kalau dinasti Mamluk sudah banyak pakai bahasa Arab, Seljuk masih sering pakai bahasa Turki. Ya kita tahu Turki tempatnya juga beda. Orang Kazakhstan dan orang Turkmenistan bahasanya juga tidak 100% sama. Ada perbedaan dalam gramatika dan morfologi bahasa, contohnya begitu. Jadi ada perbedaan, tapi secara garis besar sama antara kedua Turki itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali tadi pemaparan dari saudari Tati dan Hanafi. Tadi sempat disinggung sama Tati tentang apa namanya, kalau Turki itu memiliki jenis syariah atau pasukan tentara. Kalau kita sebut itu inti syariah kan, yang lumayan kuat gitu kan, yang punya pasukan tentara yang kuat di Turki itu kan. Pertanyaannya adalah itu kan pernah kita belajar juga tuh Pak, ketika semester 3 sama SP kawasan Turki itu kan, yang diajar sama Pak Nur Hasan. Nah itu kan jenis syariah atau pasukan tentara yang terkenal kuat yang berada di Turki, tepatnya pada dinasti Turki Utsmani ya kan, itu bisa begitu kuat itu atas andil siapa gitu? Apa itu berkat pemimpinnya atau emang pasukannya gitu? Seperti itu. Jadi yang disebut-sebut bahwasanya Turki itu mempunyai jenisari atau pasukan tentara yang begitu kuat, yang terkenal solid itu waktu itu berkat andil pemimpin, dan pemimpinnya itu siapa, dan pada waktu misalkan kerajaan apa gitu, ada kerajaan kecil mungkin pada waktu itu, seperti itu. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Menurut kekuasaan Turki, bisa dibilang intelektualitas dunia Islam itu berkurang jauh. Karena intelektualitas dan keilmuan itu dipelopori oleh orang-orang Persia. Sedangkan Turki itu bukan bangsa pemikir. Jadi begitu era 3 kerajaan besar, intelektualitas dunia Islam itu menurun. Itu yang paling besar dampaknya. Bagaimanapun juga ya, filosofi Mesir itu orang Persia, bukan orang Turki. Simpelnya itu pengaruh yang paling besar menurut saya. Sekian. Ya. Terima kasih ya. Setuju sama Hanafi. RTD. Lu udah nih. Lanjut. Udah langsung aja Tati jawab pertanyaannya si Bang Fitri. Terima kasih untuk pertanyaan dari Saudari Vial. Saya akan jawab pertanyaannya, masalah tentang tentara Jenisari atau inti syariah yang ada di Turki. Kenapa sih orang-orang Turki atau tentara-tentara Turki tersebut banyak sekali yang emang munculnya dari Turki gitu, tentara-tentara kuat? Karena flashback ke belakang, ciri fisik orang-orang Turki yaitu tubuhnya tinggi, besar dan kekar. Nah di situ kan orang-orangnya hidup nomaden, dan orang-orang Turki kan menempati berbagai wilayah di kawasan Arab, Eropa, Afrika, Asia Tengah, terutama Asia Tengah, karena rumpun orang-orang Turki adalah Asia Tengah. Dari situlah orang-orang Turki terbentuk dari sisi fisiknya, dan ada suatu riwayat mengatakan bahwasanya anak-anak
muda belia, orang-orang Turki diajarin bagaimana cara baris berbaris dan lain sebagainya. Dari situlah pendidikan militer atau pemiliteran mulai diajarkan, sehingga untuk tentara ya mereka benar-benar sudah terlatih gitu tuh. Kemudian di sini siapa sih yang berpengaruh besar terhadap pendirian Janissary atau Inkicaria? Nah, di sini pada masa pemerintahan di Persia, yaitu ada pasukan yang menyerang di ketika pemerintahan Shah Ismail, yaitu pendiri dinasti Safawiyah. Nah, disitulah orang-orang Turki mengirimkan tentara Janissary-nya. Namun pengertian Janissary berasal dari bahasa Turki, yaitu Yeniçeri, pasukan baru yang namanya diberikan untuk infanteri tetap yang secara khusus menangkap orang-orang muda Kristen dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas keselamatan penguasa Utsmani. Jadi situ pendidikan militer atau kemiliteran orang-orang Turki ya emang basisnya orang-orang Turki gitu tuh. Karena di situ kan orang-orang Turki ya ciri fisiknya sudah mendukung dan basis peradaban pemiliteran itu berawal dari orang-orang Turki. Seperti itu udah menjawab semuanya gue rasa. Ya, Boleh nambahin nggak tentang Janissary? Boleh. Oke. Dibaca dari buku Pembaharuan dalam Islam oleh Dr. Hatim Sution. Nah, Janissary ini dibentuk di abad ke-14 dari anak-anak orang bukan Islam di daerah-daerah yang tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani. Nah, itu mereka dibawa ke Istanbul dan di sana dididikan Islam serta didikan militer dan disiplin yang keras itu. Jadi fungsinya Janissary ini ini kan salah satu usaha pembaharuan di Turki juga. Nah, Janissary ini juga dibentuk dari anak-anak yang non Islam gitu, terus kita dibawa ke Istanbul dan dididik Islam dan diberi pendidikan militer. Begitu dia juga kayak semacam dikasih tugas untuk mengkat atau ibarat kata membasmi orang-orang yang berbahaya untuk pemerintah Turki itu sendiri. Contohnya di sini Sultan Salim III pada tahun 1789 sampai 1807. Karena ingin mengadakan pembaharuan, diantaranya dalam lapangan militer ditentang, mereka jatuhkan dan dibunuh pada tahun 1807. Kayak gitu aja buat Janissary. Tapi kata tadi bilang membunuh orang-orang yang menangkap orang-orang Kristen. Itu maksudnya gimana? Ini saya sumbernya dari Philip Kahiti, disebutkan bahwa kan Janissary itu berasal dari bahasa Turki, yaitu Janissary, pasukan baru yang namanya diberikan untuk infanteri tetap yang secara khusus menangkap orang-orang muda Kristen dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas keselamatan penguasa Utsmani. Jadi kan emang benar ya dari konteks tadi bahwasanya tentara-tentara ini dibuat agar untuk mengamankan para sultan-sultan atau sistem kepemerintahan yang ada di Turki Utsmani. Jadi orang-orang yang tidak nurut atau menuruti dengan sistem kepemerintahan yang ada di Turki Utsmani, nah tugasnya para tentara inilah yang untuk membasmi kayak gitu. Di sini biasanya seperti itu. Kalau misalnya contohnya mengenai orang Kristen yang pernah ditangkap sama pasukan Janissary kemudian dilatih dan menjadi orang Turki sendiri, itu misal yang paling terkenal itu adalah Radu Drakulesti, adik dari Vlad Dracula. Itu juga menjadi komandan Janissary dan menjadi bey untuk wilayah Wallachia, sekarang Rumania. Kemudian kalau kita tahu komandan militer Turki pada abad 18 itu Muhammad Ali Pasha, itu orang Albania bukan orang Turki. Jadi ada banyak sekali di pasukan Janissary itu yang orang Eropa, ya, akhirnya terturkifikasikan kan maksud Janissary yang ketat. Plat Tepes itu kan ini ya, apa namanya yang Plat Tepes itu dibunuh sama Al-Fatih. Adanya masuk Janissary, kok bisa gitu? Plat Tepes itu kan Plat Dracula kan? Benar. Iya. Tapi kok pas kakaknya terbunuh, ada yang bisa ngikut si pasukan Janissary? Jadi tradisi zaman dahulu kadang-kadang anak-anak raja itu sering dijadikan sebagai sandera hostage di kerajaan yang kuat untuk menghindari perang. Dalam hal ini Vlad dan Radu Drakulesti itu dibawa ke Konstantinopel ke Istanbul sebagai sandera ketika mereka masih kecil.
Nah, adiknya ini melihat kehebatan pasukan Yenisari dan disiplin militer Turki dan lain-lain sebagainya, makanya dia terkagum. Lalu dia masuk Islam. Oh, ada kematian Islam. Tokohnya itu Ibrahim Mutafarriqo ya. Iya. Pada tahun 1670 sampai 1754. Usaha Yenisari itu maksudnya dibentuk itu oleh beliau, maksudnya pada masa pemerintahan beliau, dan beliau itu juga tadinya nonis gitu, non Islam gitu. Jadi dia pindah ke Istanbul dan memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, Ya. pengaruh Turki terhadap Muslim itu sejauh mana dan efeknya terhadap Muslim itu Udah kayak dampaknya sebesar mana dan bisa nggak minta satu contoh? Apa dari pemikiran? Mungkin itu aja. Nama gue Okta. Assalamualaikum, terima kasih saudara Okta atas pertanyaannya. Oke, jadi kalau kita uraikan secara perlahan, pengaruh sebesar apa sih pengaruh Turki pada dunia Arab? Pengaruh yang pertama kita lihat di era kontemporer, zaman modern. Negara yang pakai bendera bulan bintang itu berarti pengaruh Turkinya sangat kuat. Sangat, itu sangat pasti. Karena kalau nasionalisme Arabnya masih besar atau negara itu merasa bangsa Arab, maka dia akan menggunakan bendera warnanya merah, putih, hitam, hijau. Seperti Irak, Yaman, merah, putih, hitam, hijau. Arab Saudi, Mesir, tapi ya Kuwait. Tapi kalau pengaruh Turkinya kuat, misalnya seperti negara-negara di Afrika Utara, itu jelas dia pengaruh Turkinya kuat karena bulan bintang itu adalah simbol Turki. Seperti itu. Budaya Turki ya, pengaruh Turki juga dari penyebaran tarekat juga dan Asy'ariyah atau tradisionalisme. Kita tahu orang Turki itu menurut mazhab Hanafi dan itunya mereka itu Asy'ariyah atau bisa dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tradisionalisme. Tradisionalisme Turki dan tarekat itu mempengaruhi jajahan mereka di dunia Arab. Makanya karena itu ada gerakan Wahabisme sebagai kontra terhadap ajaran-ajaran Islam ala Turki. Seperti itu bentuk nasionalisme Arab. Pengaruh lainnya juga dari segi kuliner. Kebab ada di mana-mana. Di Kuwait pun ada kebab. Di Mesir ada kebab. Di negara-negara Eropa, Amerika juga. Kalau yang sufistik yang muter-muter tuh apa nih? Itu sudah tergolong tarekat. Kalau tarian muter-muter atau tarian dawis itu sudah masuk ke dalam tarekat. Memberikan pengaruh nih, memberikan Ya, pengaruh. sudah, Ya, itu kan contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi para pembicara yang telah memaparkan materinya dengan cukup baik. Ya, di sini kan kita membahasnya tentang Turki ya, awal berdirinya dan pengaruhnya. Lebih khusus itu berarti kan masih periode klasik. Nah, tentu kita tahu terbentuknya dinasti Turki Utsmani itu setelah Baghdad runtuh. Nah, pada masa itu kan orang Arab masih ada doktrin ini ya, yang boleh jadi khalifah itu keturunan Arab, ya kan? Ya, pada masa Abbasiyah tentunya kayak gitu kan, yang boleh jadi khalifah itu keturunan Arab. Nah, pada masa-masa Turki, apakah doktrin itu masih berpengaruh atau dihapus gitu? Nah, kalau dihapus itu landasan penghapusannya itu seperti apa gitu? Siapa yang hapus dan kenapa dihapus doktrin seperti itu? Oke, cukup sekian. Oke. Pengambil alihan gelar khalifah dari Khalifah Abbasiyah Mesir kepada Sultan Salim I Turki Utsmani itu sebenarnya dianggap ilegal. Kalau dilihat dari doktrin bahwa khalifah itu harus suku Quraisy dan Arab, Quraisy dan kalau perlu ada hubungannya dengan kerabat Nabi. Tapi pada masa itu Arab sudah tidak punya kekuasaan lagi. Abbasiyah pasca Al-Mutawakil atau Al-Mutasim itu khalifah itu hanya sebagai simbol, sebagai boneka. Dan lagi pula Turki Utsmani sudah menyatukan wilayah Timur Tengah keseluruhan. Unifikasi Timur Tengah sudah dilakukan oleh Turki Utsmani. Kalau begitu, jika peran khalifah itu sebagai siasatut dunia atau pemimpin politik dari seluruh dunia Islam,
itu hanya sebagai boneka atau lemah, itu kan kesannya kan nggak lucu. Maka Turki Utsmani lah yang sudah menguasai seluruh Timur Tengah lah yang masa berhak merebut gelar khalifah dari tangan Mutawakil III kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini hanya masalah politik aja. Turki Utsmani masa kuat bisa melindungi seluruh Timur Tengah, maka diambillah gelar itu. Terus siapa yang mau melawan? Simpelnya begitu. Terima kasih atas dari teman-teman pertanyaannya. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Semoga bisa mengambil manfaatnya dan terus menggali ilmu pengetahuan kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.